karena Islam itu keras gitu, apa Habib coba untuk cari agama lain? Iya sempat kayak gitu dulu tuh. Karena melihat teman-teman itu kan agamanya kan beda, itu sama keluarganya rukun, kasih sayangnya tuh kayaknya lebih bagus gitu kan. Makanya saya pengen tuh ada rasa tuh pengen enak banget kayaknya masuk. Ya pulang ke Waktu itu coba beberapa kali pulang ke rumah, ya mungkin keadaan bapak masih malu mungkin punya anaknya seperti ini kali kan. gitu. Ini sunahnya bro, waktu itu kan kita kasih uang ya ke ayah gitu karena berhasil menjawab 3 pertanyaan gitu ya. Dan beliau tuh di luar kamera beliau tuh ngasih ini loh, ngasih nanas ke saya, ngasih nanas ke gue gitu. Kan beliau kan jualan nanas ya gitu. Terus ya gue terima gitu karena memang kan bagusnya apa yang diberikan kita terima dengan baik gitu ya. Gitu. Tapi itu adalah sunnah Rasul gitu. Rasulullah SAW itu kalau ada tamu dia mewajibkan diri untuk menyediakan gitu ya, ikram. Kalau pulang pun mesti dibawakan oleh-oleh gitu ya. Ya itulah Pak, dulu saya merasa kayaknya Islam itu keras, dan ternyata itu kesalahpahaman saya. Karena latar belakang orang tua saya itu mendidiknya keras, dan kalau nggak sholat dipukul, nggak ngaji juga dipukul. Karena apa? Karena beliau sayang, intinya kan seperti itu. Itu mungkin salah satunya yang bikin Habib itu ya keluar dari rumah tadi ya. Iya, tapi bukan itu sih. Bukan itu. Yang terakhir itu karena saya punya kesalahan yang besar, sehingga membuat orang tua saya malu. Jadi terus karena Islam itu keras gitu, apa Habib coba untuk cari agama lain? Iya sempat kayak gitu dulu tuh. Karena melihat teman-teman itu kan agamanya kan beda, itu sama keluarganya rukun, kasih sayangnya tuh kayaknya lebih bagus gitu kan. Makanya saya pengen tuh ada rasa tuh pengen enak banget kayaknya masuk agama dia gitu. Agamanya apa tuh waktu itu? Kristen, Hindu, macam-macam. Jadi sempat belajarin nggak agama? Enggak sih, alhamdulillah cuma berteman saja waktu itu, enggak sempat sampai bayat-bayatan gitu. Tapi jadi pingin lah ya, pingin tahu agama mereka gitu ya, karena kehidupan mereka gitu ya. Ternyata ya alhamdulillah setelah kesini-sini saya sedikit-sedikit belajar walaupun belum paham gitu kan. Ternyata Islam itu nggak keras, ternyata yang keras itu bapak saya. Gitu. Dan pembom itu ya. Iya, dan para pembom itulah yang keras gitu. Islamnya memang nggak keras. Nah, jadi memang tugas kita tuh Mas Tono, Sinchan, ya enggak? Untuk menghilangkan stigma itu bahwa Islam itu lembut, tidak keras gitu ya. Jadi memang benar sih yang waktu itu saya pernah bicara di podcast juga kan, bahwa biasanya orang cari agama tuh yang terakhir Islam karena stigma itu sih gitu ya. Nah terus siapa sih yang akhirnya membuat AA condong ke Islam gitu, memilih ini Islam ini? Alhamdulillah gitu kan, memang udah rencana Allah ya semuanya. Qadarullah ya. Tapi di sini temen tuh risau dia. Ada satu teman satu band sama saya. Dia risau, sering ngabarin gitu kan, lewat WA, lewat medsos. Sini ke Bogor, katanya silaturahmi. Iya, waktu di mana nih? Waktu di Pandeglang. Oh gitu. Waktu itu kan saya emang udah jenuh.
udah ke teman-teman juga ngelacak sarung, ngelacak peci, ngelacak Al-Quran gitu kan. Ngelacaknya minta. Iya, makanya nggak mau tahu harus cariin gitu sampai maksa-maksa. Kalau nggak ngasih gulung gitu. Siriawan lah. Iya, karena yang saya pinta itu yang saya digulung, berani gitu, maksudnya yang saya berani gitu. Terus Ya alhamdulillah sampai diajak ke rumahnya, sampai suruh milih mau yang mana. Saya sholat walaupun nggak bisa bacaan itu saya ikut aja gitu kan sholat. Terus baca Quran, saya nggak tahu tuh. lupa kan? Iya, waktu kecil mah mungkin sedikit alif ba mah mungkin tahu lah waktu kecil mah. Itu belas lupa huruf apa, akhirnya saya baca terjemah Jermannya itu. Ternyata banyak kisah Nabi gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya di situ mulai kesentuh kontekan dari teman itu, mulai saya simak gitu kan. Temennya risau pengen ngajak saya hijrah. Akhirnya saya cobalah ke Bogor, silaturahmi lagi sama teman-teman. Waktu itu ada pengajian komunitas Di mana? di Laladan sini. Dan itu saya sering tidur di situ juga, di ruko itu, di rumahnya yang punya inilah yang punya istilahnya apa sih, yang buat ngumpulin teman-teman gitu. Hanya belajar dikit-dikit. Ternyata yang teman saya yang ngajak ini ada metode hijrah kayak 3 hari Di masjid. 40 hari, 4 bulan ngurut sebagai itu kan, metode seperti itu. Akhirnya saya coba-coba ikut. Dan alhamdulillah dapat jazbah saya dari situ. Jazbah. Ngerasa semangat untuk kita beribadah. Akhirnya ketika dengar azan tuh harus ke masjid gitu kan. Kadang sebelum azan aja saya udah ngeliat waktu. Wah, bentar lagi nih siap-siap nih, saya harus ada di masjid dulu daripada azan dulu malu-maluin. Kalau di ibadah kita juga di Mekah tuh ada namanya arba'in gitu. Jadi selama 40 kali sholat itu di masjid gitu lah. 40 hari. 40 waktu. 40 waktu gitu. Namanya arba'in. Metodenya, cara pembelajarannya, sehingga saya banyak belajar dari akhlak mereka, dari cara menyampaikan hadis-hadis Nabi dan Al-Quran lain sebagainya, itu pun masuk ke dalam hati saya. Makanya benar, dulu mungkin saya masuk Islam dan ternyata sekarang Islam masuk ke dalam hati saya. Oh, luar biasa. Ini saya baru pernah dengar nih kayak gitu. Islam masuk ke kita ya. Iya, masuk ke hati saya gitu. Jadi mungkin kalau waktu kecil sama orang tua kan udah Islam turunan kan gitu ya. Tapi nggak ngerasa jadi seorang Islam gitu. Karena emang ingin gak sih pulang ke rumah? Waktu itu coba beberapa kali pulang ke rumah. Ya mungkin keadaan bapak masih malu mungkin punya anaknya seperti ini kali kan. Tapi ya itu semua kan emang atas kesalahan saya. Ya saya sih cuma bisa berdoa aja, ya semua Allah selesaikan masalah-masalah saya dan keluarga gitu. Nah, sebenarnya memang secara johir juga bapak itu emang menerima dengan keadaan saya seperti ini. Secara batin maksudnya, secara batin dia menerima dengan keadaan saya seperti ini, cuma secara johirnya belum. Insya Allah. Benar. Jadi mudah-mudahan ya bapak mungkin video ini sampai ke bapak sama ibu. Apa sih yang mau ngomongin bapak sama ibu? Coba ya. Kalau buat bapak sama ibu, jadi sedih saya. Bapak. Jadi kayak di film-film. Mudah-mudahan akhirnya bapak sadar. Nggak, seharusnya saya harus sadar. Jadi orang tua itu nggak ada yang namanya orang tua itu yang salah. Jadi emang sayanya yang nakal, dan sayanya yang nggak pernah dengerin orang tua dari dulu gitu, karena ngebangkang, bandel, selalu bikin masalah, selalu berbuat maksiat, sehingga jadi seorang perusak gitu. Jadi apa yang mau disampaikan sama bapak? Ya mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan bisa cepat ibadah haji,
Karena emang saya juga kalau Allah kehendaki ya pengenlah ngeberangkatin haji sama orang tua gitu, cuma ya terutama bapak gitu yang ini banget, yang besarnya dari kecil saya ikut bapak gitu. Kalau sama ibu kan saya cuma berapa tahun aja tuh waktu itu ikut sama ibu di Lampung, minta doanya, minta ridhonya, sehingga beliau pun nyuruh mondok katanya, nyuruh pesantren katanya, coba belajar minimal harus ada ilmunya katanya untuk beramal. Makanya saya sedikit-sedikit sekarang belajar di pondok, walaupun hanya baru sekitar 3 tahunan gitu. Jadi menjalankan apa yang Bapak amanatkan. Iya, karena saya ngerasa udah orang tua saya itu nggak punya warisan apa-apa buat saya selain kan mewarisi ilmu agama ini. Ya jadi ada ininya sih ayatnya gitu ya, waktu kita kalau misalnya kita bertaubat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsirnya. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi insya Allah kalau kita bertobat atau hijrah apalah namanya ya, insya Allah apa yang kita lakukan, keburukan-keburukan kita yang lakukan sebelum-sebelumnya itu diganti sama Allah menjadi kebaikan. Hampir sama sih sebenarnya seperti orang yang walaf gitu ya. Nah, jadi keburukan-keburukan mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Jadi masalahnya gimana ya? Bapak ini kan dalam juga orang ini kadang-kadang. Waktu itu sempat saya gini kan, kata bapak gini, taubat itu johir dan batinnya itu harus dibersihkan. Jadi kan seperti itu. Ya Pak, doakan aja mudah-mudahan Allah bisa menerima taubatan saya. Nggak bisa gitu, johirnya harus dibersihkan. Terus itu tatomu harus dihilangkan. Makanya berat ini tuntutan Bapak. Iya. Sebenarnya syarat untuk taubat itu ada 3. Pertama itu kita minta ampun, yang kedua kita menyesalinya, yang ketiga itu kita tidak mengerjakannya kembali. Nah kan dan tidak mengerjakannya kembali. Ya pengertian orang beda-beda ya. Tapi kita ya pelan-pelan kasih tahu Bapak bahwa ini syaratnya seperti ini. Sebenarnya bagus juga untuk menghilangkan. Cuma kan mesti menahan rasa sakit dan juga ada biayanya yang tidak murah gitu kan ya. Mudah-mudahan sih kita berdoa mudah-mudahan AA sama Bapak sama Ibu bisa kembali. Dan yang paling waktu itu saya terkesan sama AA waktu tanya jawab itu, challenge itu, AA tuh melakukan sunnah gitu. Jadi sunnahnya bro, waktu itu kan kita kasih uang ya ke AA ya gitu, karena berhasil menjawab 3 pertanyaan gitu ya. Dan beliau tuh di luar kamera beliau tuh ngasih ini loh, ngasih nanas ke saya, ngasih nanas ke gue gitu. Kan beliau kan jualan nanas ya gitu. Terus ya gue terima gitu karena memang kan bagusnya apa yang diberikan kita terima dengan baik gitu ya. Gitu. Tapi itu adalah sunnah Rasul gitu. Rasulullah SAW itu kalau ada tamu dia mewajibkan diri untuk menyediakan gitu ya, ikram. Kalau pulang pun mesti dibawakan oleh-oleh gitu ya. Walaupun sesusah apapun gitu loh. Luar biasa banget. Gimana menurut Pak? Ya kalau itu sih secara baik-baik aja sih sebenarnya ya. Kalau niat lillahi ta'ala aja. Tapi pasti tahu ilmu itu. Ya insya Allah lah. Kalau ya kan kita kadang-kadang saya juga bingung juga sih rasanya. Kalau masalah ilmu menjauh juga Pak. Iya. Ya sama, kita mesti belajar ya kan. Kata Rasulullah SAW sampai liang lahat ya. Belajarnya ya, nggak berhenti ya. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Bapak juga bisa mendoain saya. Insya Allah. Kita sama-sama berdoa sebagai sesama muslim saling mendoakan ya. Nah waktu itu waktu hijrah itu
apa sih doa AA gitu supaya dibuat istiqomah melakukan ibadah-ibadah seperti ini? Apa doanya? Sebenarnya gak istimewa. Gak istimewa. Nggak kadang kalau lagi pengen panjang ya panjang, kalau lagi pengen simpel ya simpel. Cuma yang lebih simpel yang saya patokin itu doanya cuma buat doa kedua orang tua aja. Ya. Yang saya sering ambil simpelnya gitu kan, kalau misalkan pengen buru-buru habis sholat ya tinggal doa buat ke orang tua, biar saya juga mohon diampunkan dosa-dosa saya kepada orang tua. Jadi nggak berhenti ya kita doa. Iya, karena itu kayak yang wajib gitu, saya ngedoa kayak gitu tuh sama Allah gitu, sama jadi ya itu kayak dengan sendirinya aja gitu, walaupun sekilas segitu kadang-kadang langsung pergi gitu. Tapi inilah hikmahnya gitu ya. Mungkin anak kita waktu kecil apa ya susah diatur gitu ya, nakal gitu. Ternyata besarnya adalah orang tua yang paling banyak yang mendoakan orang tua adalah dia gitu. Gitu Biasa, luar biasa. Mudah-mudahan ya gitu ah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada penonton Wajib Muslim, bahwa jangan berhenti untuk jangan menyerah untuk selalu beribadah kepada Allah ya. Dan saya juga punya pesan-pesan buat teman-teman. Ya, silakan ah. Jadi alhamdulillah buat teman-teman yang ada di mana saja dan dimanapun berada, teman seperjuangan maupun teman maksiat bareng maupun teman lain sebagainya. Jadi bukan sejauh mana kita viral gitu kan, hijrahnya kita ini bukan sejauh mana kita berpindah-pindah, jadi sejauh mana kita ikhlas. Itu aja. Ikhlas dan berserah diri. Ikhlas atas semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu. Kadang kita disuruh begitu belum ikhlas ya. Namanya manusia ya. Iya. Ya itu aja. Insya Allah kita bisa berkumpul lagi di lain kesempatan ya. Insya Allah. Dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja para sobat-sobat Wajib Muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.